Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Andani, NIM 2322014, kelas 3D MPI. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan membahas tentang pentingnya manajemen sumber daya manusia. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen sumber daya terlebih dahulu. Pengertian manajemen sumber daya manusia menurut para ahli. Hasibuan menyatakan bahwa manajemen sumber daya adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien, membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Nah, yang kedua, menurut Kashmir ini menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah proses pengelolaan manusia melalui perencanaan, rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan, pemberian kompensasi, karir, keselamatan dan kesehatan, serta menjaga hubungan industri sampai pemutusan hubungan kerja guna mencapai tujuan perusahaan dan meningkatkan kesejahteraan stakeholder. Selanjutnya, Bintoro dan Daryanto. Menurut Bintoro dan Daryanto ini, mereka menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia disingkat menjadi MSDM adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya atau tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal, sehingga tercapai tujuan bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi lebih maksimal. Dan terakhir, menurut Edi Sutrisno menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah kegiatan perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, serta penggunaan SDM untuk mencapai tujuan baik secara individu maupun organisasi. Selanjutnya, dasar-dasar dalam manajemen. Adapun dasar-dasar manajemen terbagi menjadi 6. Yang pertama, adanya kerjasama antar kelompok orang dalam atau ikatan formal. Yang kedua, adanya tujuan bersama serta kepentingan yang sama yang akan dicapai. Yang ketiga, adanya pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab yang teratur. Yang keempat, adanya hubungan formal dan ikatan tata tertib yang baik. Yang kelima, adanya sekelompok orang dan pekerjaan yang akan dikerjakan. Dan yang keenam, adanya human organization. Nah, selanjutnya kita memasuki materi utama, yaitu pentingnya manajemen sumber daya manusia. Pentingnya manajemen sumber daya manusia dapat dinilai dan dilihat dari beberapa perspektif. Yang pertama, perspektif ekonomi. Mungkin dapat dikatakan bahwa perspektif ekonomi merupakan pendekatan yang paling erat hubungannya dengan pemahaman meningkatnya perhatian semakin banyak orang manajemen sumber daya manusia. Dikatakan demikian karena sumber daya manusia sering dipandang sebagai salah satu faktor produksi dalam usaha menghasilkan barang atau jasa oleh satuan-satuan ekonomi. Alasan lain ialah bahwa salah satu kriteria utama yang digunakan mengukur tingkat kesejahteraan ialah tekanan ekonomi. Oleh karena itu, dinyatakan secara kategorikal bahwa melihat manusia yang sebagai salah satu alat produksi merupakan perspektif yang tidak tepat untuk mengatakan salah sama sekali. Nah, yang kedua yaitu perspektif hukum. Para warga masyarakat akan pentingnya keseimbangan
antara hak dan kewajiban. Masing-masing semakin meningkatnya kesadaran demikian biasanya dipandang sebagai salah satu akibat positif dari tingkat pendidikan para warga masyarakat. Dalam kehidupan organisasi, keseimbangan antara hak dan kewajiban pun harus diusahakan agar terus-menerus keseimbangan tersebut terganggu. Dua belah pihak yaitu organisasi dan para anggotanya lah yang dirugikan. Disinilah terlihat peranan yang amat sangat penting yang dimainkan oleh manajemen sumber daya manusia. Nah, yang ketiga, perspektif politik. Menggunakan pendekatan politik dalam memahami gejala semakin besarnya perhatian pada manajemen sumber daya manusia. Antara lain berarti mengkaitkannya dengan raison d'être suatu negara bangsa. Berarti mendekatkan politik, lihat manajemen sumber daya manusia secara makro yang dapat dipastikan mempunyai dampak terhadap manajemen sumber daya manusia. Yang keempat, perspektif sosiokultural. Ada dua alasan pertama yang mendasari perspektif ini. Yang pertama, A. Lebih peka terhadap harkat dan martabat manusia secara langsung. B. Menekankan pada sulitnya memperoleh suatu sistem manajemen sumber daya manusia yang bebas nilai. Perspektif teknologi. Para warga masyarakat akan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Masing-masing semakin meningkatnya kesadaran demikian biasanya dipandang sebagai salah satu akibat positif dari tingkat pendidikan para warga masyarakat. Dalam kehidupan berorganisasi, keseimbangan antara hak dan kewajiban pun harus diusahakan agar terus-menerus terpelihara dengan baik, sebab apabila keseimbangan tersebut terganggu, dua belah pihak yaitu organisasi dan para anggotanya lah yang akan dirugikan. Disinilah terlihat peranan yang amat sangat penting yang dimainkan oleh manajemen sumber daya manusia. Nah, yang terakhir yaitu perspektif administrasi. Perspektif ini menekankan bahwa peran organisasi di era modern sudah menjadi sebuah tinjauan yang kritis. Segala kemajuan dan keberhasilan manusia dalam berbagai aspek kehidupan mau tidak mau diraih melalui organisasi. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Adapun kesimpulannya, yang intinya yaitu penting manajemen sumber daya manusia bagi perusahaan. Sama halnya seperti kehidupan sehari-hari, manajemen pun sangat penting bagi perusahaan karena adanya manajemen ini bagi perusahaan, tentu perusahaan akan berjalan dan beroperasi dengan baik. Seluruh peraturan, perencanaan, dan hal lainnya mampu dikelola dengan baik apabila sebuah perusahaan dapat menjalankan manajemen ini dengan baik. Nah, apabila sebuah perusahaan dapat menjalankan manajemen ini dengan baik, dalam sebuah perusahaan, manajer menyadari bahwa efektivitas fungsi sumber daya manusia mereka memiliki suatu dampak substansial pada kerja laba perusahaan. Pentingnya manajemen sumber daya manusia bagi negara adalah hal yang paling pokok juga dalam bernegara. Negara dengan pengelolaan manajemen sumber daya yang baik akan menjadi negara yang maju. Karena ketika negara mengelola sumber daya manusia secara maksimal, maka negara tersebut dapat menggerakkan seluruh manusianya untuk memperbaiki dan membangun negara itu sendiri. Dalam sebuah negara, sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting yang harus dimiliki. Adanya sumber daya manusia dalam sebuah negara dapat digunakan untuk mencapai tujuan negara tersebut. Adanya manajemen sumber daya ini memiliki beberapa tujuan, yakni untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada, menghasilkan sumber daya yang terampil, termotivasi, dan dapat dipercaya, meningkatkan kesejahteraan sumber daya manusia, memberikan kesempatan yang sama pada setiap sumber daya manusia.
Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.